Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Ustadz pekan lalu, Ustadz akan ngebuat video pembelajaran agar tugas-tugas yang Ustadz beri ke depannya itu mempermudah kalian dalam mengerjakannya. Baik, langsung saja ke videonya. Oke, tapi sebelum itu pastikan yang harus kalian siapkan itu pertama kali adalah buku paket kalian dan semua alat tulis kalian. Ustadz harap kalian itu mencatat dan merangkum semua yang Ustadz beri atau yang Ustadz kasih dalam materi di video ini. Oke, langsung saja, jangan lupa fokuskan pikiran kalian dalam materi ini. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, program pengelola angka untuk TIK jenjang 6 pastinya. Oke, langsung saja. Kira-kira menurut kalian nih, ketika kalian ngebayangin pengelola angka, pasti itu berhubungan dengan tambah, kali, bagi, kurang, sama dengan, kurang lebih dari, dan sebagainya. Dan semua rumus-rumus yang membingungkan dalam matematika. Oke? Pasti hal-hal seperti itu kan. Dan tahu nggak kalian, ternyata ada aplikasi atau program yang mempermudah kita dalam mengelola angka, dalam mengelola rumus matematika itu. Dan apa aja sih program-program ataupun aplikasinya? Jadi ada banyak aplikasi ataupun program pengelola angka yang sudah diluncurkan oleh suatu perusahaan atau baik perusahaan besar, perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan sebagainya. Dan ini sedikit yang Ustadz tahu dan Ustadz cari. Kalian bisa cari tahu lagi di internet. Oke? Nah, ini ada Microsoft Excel, Google Sheet, Lotus 123, SES, GNOME Office, terus Star Office, dan K-Spread. Jadi ada banyak sebenarnya sih, tapi ini yang Ustadz temuin di internet dan Ustadz ketahui. Baik, tapi kali ini Ustadz akan ngebahas tentang Microsoft Excel. Nah, yang dilingkari merah ini. Oke, jadi apa sih itu Microsoft Excel kira-kira? Jadi Microsoft Excel itu perusahaan Microsoft yang mengeluarkan aplikasi untuk pengelola angka. Jadi ada juga sih alternatifnya, itu ada di atasnya. Itu yang namanya Google Sheet. Kalian bisa coba-coba di Google Sheet. Nanti insya Allah Ustadz kasih linknya di deskripsi. Konsepnya sama persis kayak Excel. Sebenarnya semua aplikasi yang ada di depan itu sama persis sama Excel, tapi yang lebih mendekati itu Google Sheet. Nah, ini dia jendela tampilan utama Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel kalau nggak salah 2013 ke atas kalau nggak salah ya. Jadi tampilannya seperti ini tampilannya bisa kita lihat. Biasanya Excel itu kalau pada umumnya digunakan untuk membuat tabel dan membuat daftar absen dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan fungsi utama dari Microsoft Excel ini. Fungsi utama Microsoft Excel itu mengelola angka yang Ustadz jelasin tadi, tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi, dan sebagainya. Nah, yang di lingkaran hijau ini namanya title bar. Apa sih title bar? Title bar itu judul dalam dokumen kita. Jadi dokumen kita judulnya apa sih gitu, seperti apa. Jadi defaultnya itu book 1. Bisa kita ganti sih judulnya, tapi defaultnya itu nanti kita simpan pas ketika kita simpan filenya itu insya Allah terganti. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah menu tab atau tab menu. Tab menu itu ada file, ada menu home, ada insert, pack layout, formulas, data, review, view, help, dan lain-lain. Dan masing-masing tab menu itu ada yang namanya toolbars. Toolbar itu alat-alat yang mempermudah kita dalam mengoperasikan Microsoft Excel ini. Selanjutnya, nah ini namanya formula bar. Di formula bar itu isi yang terkandung dalam sel. Jadi apa itu sel? Sel sendiri itu bukan penjara ya. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Ini dia sel. Nah, sel sendiri itu ada sel aktif atau aktif sel dan sel yang nggak aktif, sel biasa. Apa bedanya? Aktif sel itu biasanya sudah kita klik menggunakan jari kita atau kursor di mouse kita. Seperti itu contohnya. Yang kotak merah itu aktif sel, kotak hijau itu sel biasa. Nah, apa itu baris? Apa itu kolom? Kolom itu vertikal, baris itu horizontal. Biasanya seperti itu. Kolom itu seperti ini nih. Nah, kolom itu dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Kalau baris itu 1 sampai seterusnya. Seperti itu. Jadi, yang di tengah-tengah itu yang namanya sel. Jadi, pertemuan antara baris dan kolom. Misal yang di tengah-tengah itu berarti G6. Sel G6 yang Ustadz lingkari di bawah, yang terklik itu, yang sel aktif itu N16. Bisa kita lihat dia ada di sel berapa di sebelah formula bar. Kemudian yang terakhir itu
worksheet. Worksheet itu kumpulan lembar kerja. Jadi satu dokumen itu kita bisa banyak lembar kerja. Nanti Ustadz jelaskan lebih lanjut di next video deh. Oke, gimana sih Ustadz cara membuat file Excel? Mudah banget sebenarnya. Sebelum itu kita lihat, ini pertama kali kita ngebuka file Excel. Dia muncul tampilan seperti ini. Di sini ada yang namanya new, menu new. Itu ada blank workbook dan sebagainya. Ini template-template yang disediakan oleh Excel. Kemudian recent file. Recent sendiri ini file-file yang udah kita buat, udah kita simpan, udah kita simpan di Excel. Jadi tinggal kita pilih, tinggal kita langsung buka historinya di sini. Untuk ngebuka atau ngebuat file baru seperti apa? Ini dia. Kita langsung aja klik blank workbook atau klik new di Excel, akan muncul menu seperti ini, tampilan seperti ini. Tinggal klik lagi blank workbooknya, terbuka jendelanya. Jadi seperti itu. Mungkin ini nanti kalau pengen ada yang didiskusikan, langsung aja tanya di kolom komentar. Kemudian gimana cara nyimpan file Excel? Nyimpannya itu mudah banget. Jadi file yang udah dibuka, udah kita buat, kemudian kita simpan. Jadi, nah ini dia tampilannya. Tinggal kita ketik. Ini Ustadz kasih contoh. Assalamualaikum gitu aja, oke? Kemudian cara nyimpannya, pilih file, pilih menu file, kemudian muncul tampilan seperti ini. Setelahnya kita pilih save as. Kenapa Ustadz nggak save aja? Kenapa harus save as? Jadi kalau save itu menyimpan file yang sudah kita edit, sedangkan save as itu menyimpan file yang baru kita buat, itu bedanya. Kemudian defaultnya itu kita bisa klik dokumen. Jadi dokumen itu default untuk menyimpan file Excel ataupun file-file lainnya. Tapi kalau kita lebih aman itu kita browse sendiri filenya, kita cari tempat yang paling bagus untuk menyimpan file kita. Misal di D gitu, jangan di C. Terus kita ganti namanya. Ustadz kasih contoh sini tes, kemudian kita klik save dan tersave deh file Excelnya. Kemudian selanjutnya gimana sih cara ngebuka file Excel yang udah kita buat tadi Ustadz? Oh mudah aja, kita tinggal milih yang ada di recent file. Kalau ada, kalau nggak ada, mau nggak mau kita harus cari di open. Kita open, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang ada di workbox. Ada nggak kira-kira? Oh ternyata nggak ada file test tadi. Yaudah, mau nggak mau kita buka di browse. Nah di browse sendiri kita langsung cari, di mana sih kita nyimpan. Misal di C tadi kita cari, udah ketemu, kemudian kita klik, kemudian open, muncul deh. Nah kita bisa lihat tadi titel lebarnya kalau nggak salah book 3, sekarang berubah jadi tes. Cara menggunakan aplikasi ini atau program itu simple banget, nggak begitu repot. Mungkin itu aja kali. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan kalian tanya di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja video yang Ustadz akan bagikan ke kalian. Hanya dasarnya aja, kedepannya pekan depan itu ada tugas quizzes, latihan soal. Kemudian pekan selanjutnya itu ada ujian harian kalian. Jadi Ustadz buat dalam bentuk Google Form. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa kalian subscribe channel YouTube-nya Cordoba TV. Oke? Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.